ngasta panjenengan sampun pono babagan agami lan bab menapa kemawon mboten awon wonten awonipun menawi kawula tukar kawruh utawi pengalaman saged dipunpindhahaken wonten ing warga masyarakat dusun Kamplong salajengipun. Nggih, mbok bilih kawula suwun dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tim Tarling saking tingkat desa dikira kasuwun piala lenggah ngantos sak paripurnanipun dalu punika. Mbok bilih makaten kula boten matur kathah kiraan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, sidang salat Jumat Isya tarawih diwiter ingkang insyaallah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur menyampaikan beberapa hal berkaitan kali acara wonten ing kesempatan dalu punika. Monggo tansah kula dherekaken manjataken raos puji dalasan syukur dumateng kersa dalem Allah Subhanahu wa taala awit memberikan waktu, kesempatan dan sia sumbang pikiran yang sudah berkenan untuk hadir di Desa Ngadipura khususnya wonten ing Dusun Kamplong. Mohon maaf dumateng gugur ya kalau ingkang menghubungi dalu apure menyaksikan serah terima Ustaz tapi urusan kalau pas wonten acara wonten ing Batu urusan menghubungi pun siang pun sekitar jam 11-an menawi usahanipun biar gugur boten alam boten dalem boten saged rawuh tapi ketinggalan Pak Karimin kalau saged tapi meskipun kula boten saged dugi menghadiri serah terima berkaitan dengan acara SDM, saya kira saged mumpuni luar biasa sehingga apa yang selalu menjadi ide, gagasan, program, kegiatan yang dilaksanakan khususnya di Dusun Kamplong insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, terkondisikan dan terorganisasi, selalu koordinasi dengan pihak-pihak sehingga apa yang menjadi kegiatan khususnya wonten ing desa Dusun Kamplong insya Allah saged berjalan dengan baik. Sekali lagi Ustaz selamat datang meskipun sudah terlambat bahkan mungkin hampir selesai tinggal beberapa hari wonten ing bulan Ramadan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Desa Ngadipura terima kasih atas sumbangsihnya yang berkaitan dengan agama yang mungkin hampir 1 bulan sudah mewarnai kegiatan-kegiatan bulan Ramadan dan Karang Taruna Dusun Kamplong juga selalu share kegiatan-kegiatan bersama Ustadz membangunkan sahur dengan satu kegiatan bahkan teman-teman Karang Taruna kumpul di tempatnya Pak Polo almarhum bersama-sama dan bahkan mungkin boten kuntur dan beriku masak bareng-bareng dan sebagainya. Ini bentuk satu wujud kebersamaan yang ditunjukkan pertama Ustadz, yang kedua adalah teman-teman Karang Taruna. Kebersamaan tidak hanya tercipta pada momen di bulan Ramadan, kebersamaan tidak hanya tercipta di dalam satu kegiatan-kegiatan yang formal, tapi kegiatan-kegiatan yang normal itu bisa menunjukkan bahwa khususnya Dusun Kamplong bisa menerjemahkan apa yang menjadi satu ikon kita sebagai orang Jawa adalah gotong royong, bisa bersama-sama di dalam satu kegiatan-kegiatan yang intinya itu kan menjalankan sholat berjamaah meskipun sudah kloter yang terakhir ataupun hari yang terakhir karena kami anggap Kamplong mungkin secara akses lebih mudah. Dan kemarin di Tawing kita bersamaan dengan tim Tarling dari kecamatan bersama-sama di Tawing dan hari ini kita menutup untuk melaksanakan kegiatan safari Tarling yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngadipura sebagai wujud bahwasanya kita insya Allah akan selalu hadir meskipun apa yang sudah kita lakukan di pemerintah desa tidak bisa menjamin, tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena keterbatasan kami, tapi atas dasar amanah yang sudah diberikan kepada masyarakat desa Ngadipura secara umum, insya Allah kami akan berusaha dengan kerjasama dengan perangkat desa, dengan kaur, dengan kasih, dengan sekdes, dengan kepala dusun. Meskipun tadi Pak Kadus, Pak Malimin menyampaikan ketika dari pemerintah daerah agar satu pemangkasan birokrasi bisa terwujud dan khususnya ada di desa
nanti bisa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas kebersamaan ini kita atas nama pribadi ucapkan terima kasih. Semoga kebersamaan tidak hanya terjalin dalam konsep ataupun satu kegiatan taraweh, tapi kegiatan-kegiatan yang lain sih. Nanti ada beberapa kegiatan yang ada di Kamplong, insya Allah nanti akan kita laksanakan setelah Lebaran, dan insya Allah akan memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat berkaitan dengan beberapa kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Jadi harapan kami atas nama pemerintah Desa Ngatipiro berharap uluran tangan, sumbangsi pikiran, kritikan, masukan, informasi yang seharusnya ataupun yang seharusnya penjelasan berikan kepada kami itu menjadi harapan kami agar kami di dalam pelaksanaan pemerintah bisa ada pembenahan yang mestinya ini mewujudkan bahwa kami komitmen dengan perangkat desa. Kami komitmen bahwa kami akan memberikan satu pelayanan yang baik kepada masyarakat meskipun keterbatasan yang ada di kami di pemerintah desa, tapi itu tidak menyurutkan kami untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan beberapa kegiatan yang mestinya menjadi satu wujud implementasi ataupun sedikit dawuh dari Pak Bupati berkaitan dengan perampingan SOTK yang baru. Saya kira Pak Parimin ngendika di depan ataupun ngendika di setiap forum-forum di tingkat dusun, saya kira Pak Parimin tidak menjadi figur yang nampaknya asing karena beliau sudah mulai berjalan beberapa bulan dan baru kita tetapkan di bulan April bulan ini bahwasanya untuk SOTK di Ngatipiro berubah. Jadi kami ada satu kepala desa, satu sekdes, 3 tahun, 3 kasih, dan 3 kepala dusun. Salah satunya adalah Pak Parimin menjadi kadus 1 membawai Kamplong, Dongdutan, Dundang dan yang baru saja kita tetapkan adalah Pak Tanto sekarang menjadi kadus 2, yaitu kadus dari Ngatipiro, Dongdutan dan Berangkal, dan Pak Sukam membawai kadus dusun Tawing, Sono dan Paket. Kenapa ini bisa terwujud, kenapa ini bisa terjadi, dan kenapa harus ada perampingan? Karena ini sudah menjadi satu perintah perda yang memang harus kita laksanakan. Tapi komitmen Pak Kadus, Pak Tanto, Pak Parimin, Pak Sukam tidak menyurutkan apa yang menjadi tugas dan fungsinya beliau. Insya Allah dengan keterbatasan waktu dan semuanya mungkin seperti Pak Parimin harus mengampu di 2 dusun yang kami lihat kegiatan sosial masyarakatnya cukup tinggi. Pertemuan-pertemuannya rutin, entah itu di skupnya RT, di ibu-ibu PKK juga rutin, kelompok taninya rutin, belum kegiatan-kegiatan yang lainnya. Meskipun rutinitas kegiatan di dusun Bendo, Intan, Kulon dan Kamplong tinggi, tapi Pak Parimin selalu komitmen bahwasanya akan selalu memberikan pelayanan, membantu di dalam kegiatan-kegiatan yang mestinya ini menjadi tugas dan fungsinya Pak Parimin, meskipun harus juga dibantu oleh Pak RT dan Pak Wajib Dukuat. Jadi pun ngajak rumah kepada panjenengan bahwasanya kami tidak meninggalkan tanggung jawab, tapi mungkin ada tugas baru yang harus kita laksanakan dan harus kami meninggalkan apa yang menjadi jabatan kami atas nama Kepala Desa. Dan mungkin untuk tahun 2023, mohon maaf sekali lagi, kami juga kemungkinan besar tidak sampai di bulan Desember, mungkin tinggal beberapa bulan kami nanti akan mengundurkan diri sebagai kepala desa dan akan melanjutkan kegiatan yang lain. Kegiatan itu apa saya tidak perlu atur karena ini forum ibadah, forum masjid tidak kami menyampaikan. Tapi kami atas nama pemerintah desa tidak ada salahnya menyampaikan berkaitan dengan permohonan maaf kami secara pribadi bahwasanya kami tidak bisa menyelesaikan di tahun anggaran 2023 sampai di bulan Desember, atau kami tidak bisa menuntaskan jabatan kami periode yang ketiga sampai nanti di Desember 2025. Suatu hal itu nanti akan kita sampaikan pada forum yang berbeda, forum yang tepat, forum yang pas, sehingga apa yang kami sampaikan nanti tidak disalahartikan ataupun mengambil tempat-tempat ibadah untuk menyampaikan sesuatu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas sumbangsih ilmu yang sudah diberikan pada masyarakat dusun Kamplong dan kebersamaan yang sudah tercipta. Sekali lagi kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah desa tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih. Semoga amal baik sumbangsih besar yang sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat dusun Kamplong itu nanti bisa bermanfaat dan mestinya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saya kira itu, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Nitiro ingkang kula hormati beserta tim taling saking pemerintah Desa Nitiro, dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, saha takmir Masjid Al-Mutahharah ingkang kula taatimi, dumateng para bapak, saha para ibu jamaah salat tarawih, salat isya, salat witir ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, dan dumateng adik-adik generasi-generasi penerus khususipun dusun Kamplong ingkang kula banggakan, ingkang kula sayangi, dan mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur monggo tansah kita aturaken wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kadhat kenikmatan dumateng kita sedaya, sehingga wonten ing dalu ingkang mulia menika kita tasih saged nindakaken salah setunggalipun perintahipun Gusti Allah ingkang awujud salat isya, tarawih lan witir wonten dalu punika, lan mudah-mudahan sedanten amal ibadah ingkang kita lampahi menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam boten kesupen mugi-mugi tansah kecurahaken dumateng junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, sahabat dan pengikutipun, lan mudah-mudahan kita sedaya ingkang wonten dalem punika hadir wonten ing masjid ingkang luar biasa menika mangke wonten yaumul kiamah menika dipun akui lan dipun kenali dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang mangke badhe pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun kula teng materi Pak Bu, khususipun Pak Panitia takmir niki wekdal kula jatahe pinten menit. Putra putrinipun sing sakniki wonten dusun dusun Kamplong menika purun tindak kang masjid. Biasanipun iki fenomena sing sakniki terjadi, Pak. Enten kutha-kutha ageng menika masjid niku mesti enten tulisane anak-anak dilarang masuk masjid, orang tua dilarang bawa anak. Lha masjid-masjid kok ora digawa. Padahal ketika masjid itu sampun sepi saking anak-anak, berarti agama di tempat tersebut sampun mengkhawatirkan. Jadi sakniki masjid menika namung dados napa nggih? Khusus dienggo wong tuwek-tuwek. Nek ora tuwek aja neng masjid. Sing nom-nom ya wis ora sah. Nek nom ki nek nggon pos kamling, nek nggon perapatan, nek pinggir. Ini sebuah kekhawatiran. You know, ketika kita menginginkan generasi kita menika dados anak ingkang soleh lan solehah, mesti nih. Jadi ketika mlebar lain wong tuane sak nuwakale kaya apa? Gitu. Ketika ditangkap kuwi pengen garasi kaya apa? Soleh kare solehah. Tetapi ketika anak ajeng soleh lan solehah menika butuh proses, butuh belajar. Padahal prosesnya jadi soleh-soleh itu lewat madrasah. Salah satunya adalah lewat masjid. Anak-anak dibiasakan untuk sholat berjamaah, untuk mengadakan kegiatan di masjid. Supados putra lan putri ini nggadhahi kesenangan kepada masjid. Tetapi kok malah dilarang. Kalau paling pegel ketika ada masjid ini ada tulisannya dilarang bawa anak-anak. Kok iso?
saking berisik ganggu sholat, orang khusyuk, ya, mesti alasannya juga argumen. Mari orang khusyuk, kita berisik. Dunia anak-anak ini kan memang dunianya bermain. Bukan mungkin anaknya pengeran utang, ya, bukan mungkin itu dunianya mereka. Nah, ketika antara khusyuk sholat itu tergantung dengan nanti kita niat kita sampun manten pengen ibadah sholat. Lambo ajeng enten udan angin bledek kados napa tetep khusyuk. Ini boten disalahin bocah-bocah. Dan ini sebatas kangge napa baratipun pengalaman kan. Ampun ngantos kita menika kehilangan generasi-generasi muda, generasi-generasi anak-anak. Ketika nanti kita semua menika sampun berumur sampun 20 tahun, 30 tahun, ajeng maca Fatihah pun lali, sik dhewe iki bismillah wa alhamdulillah pun lali. Ajeng alhamdulillah pun dadi alhamdulillah. Makrote wis mboten enten. Nah sing ngaji gentos niku adalah putra lan putrinipun panjenengan. Jadi supaya enten kebiasaan timbul kecintaan kepada masjid. Makanya khususipun dusun Kamplong mudah-mudahan putra putri kita enten masanipun gojek enten menawi enten pakel terus saking pakel menika iki nek bocah mesti diseneni nek bocah diseneni kalau damel kegiatan anak harus bermain di masjid terus di terawih ngoten niku wis ana sing payon ana sing nutuki napa ana sing nangis tapi sebatas anak itu seneng tidak nah para jamaah rahimakumullah wonten ing bulan Ramadan menika kita saniki sampun mlebet babak terakhir. Seneng apa susah niki, Pak? Seneng nggih? Alhamdulillah. Di puasa pun ada. Wah, ngeten iki ciri-ciri penghuni surga niki ngeten iki. Berarti Ramadan arep rampung senenge luar biasa. Nek para sahabat sing nepun Nabi ketika Ramadan menika akan berakhir, niku selesai mboten genah. Jadi adine niku wis ya Allah temen Ramadan. Niku nek sahabatipun Kanjeng Nabi sing wis dijamin mlebet surga. Nek kita umatipun Kanjeng Nabi sing urip di akhir zaman menika nek bulan Ramadan kelas niku malah seneng alhamdulillah ge bodho nganggo klambi. Napa kita dadak ibadah bareng kok dadak salat dadak poso. Pikir apa? Arep apa kita nih? Pahala. Ajeng apa pahala? Kamu mati. Angge perjalanan kita ya. Berarti kita itu sing enggak ada iman. Niki sing paling penting. Wong Islam niku sing penting niku iman. Ketika wonten dada kita niku kesenten iman, berarti kita niku tersepitados kepada Allah, tersepitados kepada hari akhirat. Ketika kita percaya kepada Allah dan akhirat, pasti kita juga akan percaya bahwa kita suatu saat pun akan berulang atau meninggal dunia. Itu adalah suatu modal yang paling besar. Ketika kita enten gandeng atau kita bersyukur alhamdulillah. Kita diturunkan ke dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya dunia ini kan ibadah apa? Nopo kemauan harus menjadi ladang ibadah. Kerja ya bisa jadi ibadah. Silaturahmi ya bisa jadi ibadah. Sedekah ya jadi ibadah. Bahkan hal-hal kecil pun yang kita lakukan kudu dados ibadah. Ibadah niku penting sangat kangge. Awet menapa kita niku mboten sak lawase enten amplop. Enten pakel. Bakale pindah nek amplop niku pindah teng kidul Kamplong. Pakel niku teng etan sono. Pindah teng mriko Pak. Panggenan kita sing sak benere sak jatine menika surga. Kita bakal langsung ke neraka. Itu menjadi Gusti Allah. Mulane mumpung enten alam dunya kelompok-kelompok sangu ngibadah sing tekun mungkin yang munduki titi wancine nyeses gitu. Tenang ya Pak ya. Ketika kita mudik betul sangu sing kanan kan tenang ya Pak. Nggih dalam arep ten ping pira pangkat nggih. Gitu. Ajeng ten
Buali jalan-jalan tundi oke. Mergo sangune kadang tapi nek sangune cumpen mulai tok nang setonggo teparan iku selisan iki ngoten niku. Mungkin ta bocah-bocah niku posisine ojo rene. Ada sangune cumpen. Ora iso bali niku, iso mulai ora iso bali. Niku terus niku adalah logika di dunia yang nanti akan kita merasakan ketika kita sudah kembali ke alam kita, yaitu ke alam akhirat. Para jamaah rahimahullah, ingkang terakhir menika. Terus ingkang kita saged lampahi menika, kita saged melakukan dua hal. Dua syarat supaya kita menika dados hamba sing mangke saged bali teng alam kelanggengan sing sae. Syaratipun menika ingkang sepindah hablum minallah, ingkang nomor kalih hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Niki kudu jangkep padha karo tangan menika kiwa kalih tengen. Mboten oleh gotang salah setunggal. Harus nih, wajib dipenuhi. Ya. Ketika kita menggunakan sesuatu niku mboten pas, mesti nggih mboten patut. Administrasi mboten lengkap Pak Bambang mesti ya kan bali. Administrasi itu nggih hablum minallah, kali hablum minan untuk kembali ke akhirat. Hablum minallah ini adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sholat, puasa, zikir, ngaji. Ini kok hablum minallah. Ini wajib kita lakukan, harus nih. Itu syarat yang pertama. Dan insya Allah sedanten wonten ing masjid mriki sampun memenuhi syarat kriteria yang sepindah dan sesama manusia. Wapine kaya apa? Niki jare kula riyen pernah nate teng Demak. Ya, berdolan-dolan boten ngaji kados Mas Ustaz. Boten cukup di sana. Boten kurang ngaji. Nah, sing Demak niku tausiah kok sekene ngoten. Saapi-apike wong ibadah. Bacaane fasih, salate ribuan rakaat, puasane ora entek. Puasa Daud bareng, dina puasa dina ora. Sing sunah sing wajib kabeh dilakoni. Kataman Quran seminggu iso pisan dina. Tetapi ketika hubungan kepada manusia menika rusak, boten sae, maka gugur semua amal-amal ibadah yang sudah dilakukan. Apurani wis dimaafkan wis kalene bersama. Tapi ketika sesama manusia niki sing paling susah. Ya, padahal ini sing kudu kita waspada. Sesama manusia ini paling angel. Duwe salah nih. Ajeng minta maaf niku rada. Ajeng memaafkan niku rada. Nek pelingan terus nih. Nah, ini kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, menika harus membiasakan diri. Dijangkep nih, Pak. Yo, dumateng Allah ini sae kepada manusia nggih. Ampun ngantos salah siji tinggal. Wis penting apa karo wong. Ora salat ya ora apa-apa. Ora poso ya wis. Enak niku sing ngoten-ngoten niku. Pemahamannya sing penting apik ora pernah nglarani, ora pernah nyolong, ora pernah jipuk. Tapi ora salat. Pripun niku hukume Pak Ustaz? Mungkin sepatutnya diterangkan kali Mas Ustaz. Menit. Diselas potong. Mungkin menawi tesih kurang mungkin Pak Ustaz Mas mawon nggih Mas. Jadi padha-padha Mas. Sayange nek mriku mung enten ustaze nek kula bermas tok, Pak. Wis besok monggo. Niki turane umuripun menika tesih ngoten mawon kangge bangun motivasi. Ya. Ya, kita mekaten ora sama monggo dengan pangapunten ingkang mekaten dumateng jamaah rahimahullah tim Tarling saking Desa Ngabidro sampun paring tausiah dalam pangadikan saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Monggo sedaya ingkang sampun dipun aturaken dadosaken nggih menika nambah keimanan kita sedaya, pengalaman dan trafipun kemasyarakatan
supados kaula lan sedaya selamat dunia dan akhirat. Wabillahi makaten bidang malih kaula minangka wakil saking Takmir Masjid untuk pilih anggenipun kerawan panjenengan sedaya boten meranah begalih khususon dumateng Pak Kepala Desa Daerah Rombongan nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Sasampunipun salaman mangke kula suwun pinarak enggah rumiyin saking tim tarling wonten ing masjid mriki. Monggo kita tutup kanthi wasam hangga sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.